Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah hidup saudara setiap hari mengalami betapa Tuhan mengasihi saudara? Saudara, kita peka akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu merupakan berkat yang sangat besar. Ada berapa banyak orang di dunia ini, meskipun mereka menerima berkat Tuhan, namun mereka tidak mengakui mereka dikasihi oleh Tuhan. Saudara, orang-orang seperti ini sangat-sangat kasihan. Karena mereka tidak tahu ada Tuhan yang mengasihi mereka. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, ada kalanya kita bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Ketika saya sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan yang tidak kunjung selesai. Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang logis. Karena setiap kita merasa kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan akan bertindak sesuai dengan apa yang saya mau. Sesuai dengan waktunya saya. Kalau saya ingin cepat, Tuhan pun bertindak cepat. Kalau saya ingin lambat, Tuhan bertindak lambat. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Memang Tuhan menyatakan kasih setiap hari dalam kehidupan kita secara detail. Namun, keyakinan kita akan kasih Tuhan, apakah yang menjadi dasar dari semuanya itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pengorbanan Kristus, kematian Kristus Yesus salib, menanggung seluruh dosa kita dengan segala penderitaannya, tidak cukup menjadi dasar yang kuat bahwa Dia sangat mengasihi kita? Meskipun mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan tidak mengabulkan doamu, atau Tuhan berkata, bukan sekarang. Atau mungkin, saudara dan saya belum melihat akan karya Tuhan di dalam kehidupanmu. Namun percayalah, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Dari Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 45. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah seorang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita bahwa pelayanan Tuhan Yesus telah memberikan impact kepada banyak orang. Dan banyak orang membutuhkan pelayanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, dimanapun Yesus berada, di situ ada berbondong-bondong orang mengikuti Dia. Bahkan setelah Tuhan Yesus berada di atas gunung bersama 3 muridnya, lalu ia turun dari gunung, maka datanglah berbondong-bondong orang kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat yang sama, ada seorang bapa berseru kepada Tuhan Yesus, minta tolong untuk anaknya yang dirasuk setan. Karena anak itu satu-satunya. Saudara-saudara, apakah pelajaran yang penting dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, kuasa Tuhan Yesus dinyatakan
kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara, menarik kisah ini karena ketika Tuhan Yesus berada di gunung dengan 3 muridnya, maka ada 9 murid yang tersisa berada di bawah gunung itu. Dan ada seorang bapa membawa anaknya kepada murid-muridnya itu. Namun, bapa ini tidak melihat bahwa anaknya yang kerasukan setan itu tertolong. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus turun dari gunung, bapa ini komplain kepada Tuhan Yesus. Karena murid-muridnya tidak bisa menolong anak ini. Dan dia minta tolong Tuhan Yesus yang tolong dia. Maka saudara perhatikan, Tuhan Yesus menegur. Termasuk bapa ini, termasuk orang yang mendengar pada saat itu, karena tidak percaya. Kalau saudara membaca di bagian Injil lain, Tuhan Yesus berbicara juga kepada murid-muridnya karena mereka tidak percaya. Saudara, di sini kita melihat, baik bapa itu maupun murid-muridnya, mereka kekurangan rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, disitulah saudara-saudara bagaimana kuasa Allah tidak nyata untuk mengusir kuasa jahat di dalam anaknya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali pertanyaannya adalah, mengalami baru percaya atau percaya baru mengalami? Maka Alkitab mengajar kepada kita, dengan engkau percaya, engkau akan mengetahui. Dengan engkau percaya, maka engkau akan mengalami. Alkitab mengajar kepada kita, dalam kaitan kita dengan Tuhan Yesus, maka pertama-tama yang terpenting yang Tuhan sukai adalah percaya kepadanya, meskipun engkau belum memahaminya. Percaya kepadanya, meskipun engkau belum melihat. Percaya kepadanya, meskipun engkau belum mengalaminya. Karena dengan percaya itu, engkau akan melihat. Dengan percaya itu, engkau akan mengetahui. Dengan percaya itu, engkau akan mengalami betapa dahsyat kuasa Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita percaya, maka Tuhan Yesus, dia menyatakan segala kuasa dan kasih dalam hidup kita. Saudara, mari saudara, dalam segala hal, apapun dalam hidupmu, betapapun sulit hidup ini, saudara, mari kita percaya. Ada satu dasar yang sangat kuat mengapa kita percaya. Karena Yesus Kristus rela mati menanggung dosa kita. Apatah yang dia tidak berikan kepada kita? Jikalau itu baik bagi kita, dia pasti berikan. Mari percaya. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa sulit memahami Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Namun dia menyerahkan diri untuk mati di kayu salib. Kecuali dengan satu alasan, yaitu karena dia mengasihi kita. Saudara, Tuhan Yesus melakukan perkara yang luar biasa. Murid-murid tidak sanggup mengusir setan yang ada di dalam diri anak daripada seorang bapa ini. Tetapi Yesus sanggup menghardik dan mengusirnya dan menyembuhkan anak itu. Saudara, pada saat yang sama Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan. Dia akan menyerahkan diri dan mati. Saudara, Alkitab berkata murid-muridnya tidak memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara, mengapa tidak memahami? Karena memang sulit dipahami seorang yang powerful, seorang yang penuh otoritas, seorang yang sanggup menghadapi segala apapun termasuk alam, termasuk setan, termasuk kematian, termasuk sakit penyakit. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa diserahkan untuk ditangkap? Bagaimana mungkin orang seperti ini menyerahkan diri? Disitulah saudara, murid-murid sangat sulit memahaminya. Tetapi saudara, ada satu hal yang memberikan kita mengerti mengapa Yesus yang penuh kuasa atas segala sesuatu, dia yang berotoritas, dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak perlu mati. Dan dia bisa menghadapi seluruh pasukan Roma dengan kemenangan. Dia bisa memanggil bala tentara sorga untuk menghadapi pasukan Roma. Tetapi tidak dia lakukan.
Karena Yesus berkata, untuk itulah aku datang, yaitu dia untuk mati di kayu salib, untuk menanggung dosa kita. Saudara, kasihnya itulah yang membuat Yesus yang berkuasa itu menyerahkan hidupnya mati di kayu salib. Dia tidak melawan. Dia bagaikan domba yang disembelih. Dan dia rela menyerahkannya bagi saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang Yesus lakukan bagi kita di atas kayu salib meneguhkan iman kita dalam segala hal. Dia tidak pernah tidak. Dia tetap mencintai kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang berharga, yang menolong kami menghayati betapa Tuhan mencintai kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki hidup yang sungguh-sungguh mencintai Engkau. Dengan segala hal yang kami hadapi, kami belajar percaya kepada Tuhan. Dan percaya kami bukan sugesti, percaya kami karena fakta. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, bahkan menyerahkan nyawamu bagi kami orang berdosa. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.